Tanpa ampun, Otto Hasibuan membongkar semuanya maksud dan tujuan propaganda dari 01 dan 03, bahkan cenderung menghinakan masyarakat Indonesia yang telah menunaikan kewajibannya tanggal 14 Februari. Seolah-olah mereka ingin mendelegitimasi sebegitu banyak mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih 02. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Keren sekali. Yang mulia Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian saya muliakan, kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun, seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia. Betul. Dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia. Betul. Untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu. Karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana. Sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat. Karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk
melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Otto Hasibuan akan membuktikan kecurangan dari 01 dan 03. Makanya sedari awal saya itu ngomong, ya, bullshit sekali bila kemudian 03 merasa bersih atau bahkan 01 merasa bersih tanpa ada titik noda di dalam kampanyenya. Terlepas siapapun yang menodai, mau dari capresnya atau cawapresnya atau tim sesnya, bullshit itu. 03 jelas ada kecurangannya. Mau saya ulang-ulang? Udahlah. Kata kuncinya komisioner KPU Boyolali. 01 saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau urusan kecurangan nih, dari tim ses 01, pendukung 01, kejadiannya di sini. Ada bantuan dari Wakabareskrim. Sifatnya untuk calling system, ya, untuk calling system nih. Dikasihlah bantuan kepada ormas-ormas Islam yang ada di Kabupaten Ciamis. Sialnya, bantuan itu disalahgunakan untuk kampanye Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar. Padahal itu adalah bantuan resmi dari Wakabareskrim untuk calling system. Curang atau tidak itu? Curang atau tidak itu? Curang, bos. Dan saya pun menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Misal ada di satu tempat, gak usah saya sebutkan, tapi saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Perangkat-perangkat desa kemudian dikumpulkan. Ada yang dari Jakarta turun. Tidak boleh ada media yang meliput. Bahkan ketika ada satu media yang datang dicocoki. Jangan sampai diberitakan ke media. Isinya apa? Kampanye 01. Curang atau tidak itu? Curang, bos. Kalau urusan curang-curangan, kalau Anda minta kecurangan 03 ke 02 pasti dia punya tuh. Kalau Anda minta kecurangan 02 ke 03, pasti dia punya tuh. Kalau Anda minta kecurangan 01 ke 02, pasti dia punya tuh. Artinya semuanya pun, kalau mau mengatakan curang-curangan, mungkin melakukan kecurangan. Tapi apakah kecurangan itu terstruktur, sistematis, dan masif? Ini beda hal. Dan apakah kecurangan itu mampu membatalkan hasil pemilu? Ini beda hal. Tapi kalau urusan curang, kalau sedikit pun adalah curang, ya udah curang. Mau sedikit mau besar ya udah curang sama. Itu loh. Jadi saya paling sebel dengan orang yang merasa bersih suci tanpa ada noda sedikit pun. Saya paling sebel itu tuh. Kita akan menanti pembuktian dari tim hukum 02 untuk menunjukkan kecurangan dari 03 dan 01. Repot kan, udah curang kalah lagi. Udah dana kampanyenya paling besar kalah lagi. Kan repot itu tuh. Mau bagaimana tuh Pak Ganjar tidak ngamuk, Pak Mahfud tidak ngamuk, dan tim sesnya partai pengusungnya tidak ngamuk tuh. Dana yang digelontorkan paling besar, angkanya paling kecil. Dan ini sebetulnya mengkonfirmasi bahwa masyarakat tidak bisa disetir, dimobilisasi hanya dengan
kekuatan anggaran yang besar, apalagi dibeli suaranya. Nggak bisa. Itu mengkonfirmasi loh. Dana kampanye Pak Ganjar itu gila-gilaan, 500 miliar lebih. Paling besar angka kampanyenya, paling kecil rakyat memilihnya. Satu kali lagi, ini mengkonfirmasi bahwa rakyat tidak bisa dibeli. Dan bila kalian mengasumsikan seperti itu, menuduh seperti itu jelas menginjak-injak harga diri masyarakat. Masyarakat seolah hanya bisa dibeli dengan bansos. Padahal itu gampang dikonfirmasi, bisa dibatalkan itu klaiman itu. Berulang-ulang saya katakan, orang yang mendapatkan bansos, dulu sempat viral, dia ngomong, terima kasih Pak Jokowi, saya telah mendapatkan bansos, tapi mohon maaf saya tidak akan pilih 02. Artinya apa? Yang mendapatkan bansos itu tidak mendapatkan tekanan untuk memilih salah satu paslon. Enggak. Mendapatkan bansos, ya mendapatkan bansos saja. Enggak mendapatkan tekanan. Lagian, di bilik suara itu semua orang independen. Tidak ada yang mengintervensi. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menekan. Dia berdaulat atas dirinya sendiri. Tangannya mau diarahkan untuk mencoblos siapa? Dia yang mengendalikan, bukan orang lain. Kecuali kalau di bilik suara ada CCTV, pemantauan. Lalu misal yang pilih 03, yang pilih 01 dipanggil oleh aparat, diinterogasi. Kenapa kau pilih 03? Kenapa kau pilih 01? Enggak pilih 02. Kalau seperti itu baru. Ini kan enggak. Semua orang di bilik suara independen. Tangannya mau diarahkan untuk mencoblos siapa? Dia yang punya kehendak, bukan orang lain. Jadi, udahlah. Kalah ya udah kalah. Apalagi laporannya, gugatannya itu salah kamar. Mestinya kemudian di Bawaslu ini diseret ke Mahkamah Konstitusi. Maka bila pada akhirnya MK menolak gugatan persengketaan pemilu ini, jangan kau framing ya bahwa MK itu tidak jujur, MK itu tidak adil, MK mendapatkan intervensi dari kekuasaan. Jangan. Karena biasanya dari masa ke masa yang kalah selalu melaporkan dan selalu kalah. Dari mulai zaman PSBY 2004 kok. Semua yang kalah itu kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Alhasil semuanya ditolak. Nggak ada yang pernah berhasil. Dari mulai 2004 sampai 2019 kemarin. Prabowo Subianto menggugat kemenangan Pak Jokowi. Hasilnya apa? MK menolak laporan itu. Menolak gugatan itu. Bila terjadi sekarang MK juga menolak laporan 01 dan 03, maka itu adalah hal yang biasa. Apalagi complangnya luar biasa. Angka kemenangan 02 dengan 01, apalagi 03. Saya akan kembali memakai analogi dari siapa itu? Gus Ulil Absol Abdallah. Karena terlalu besar angka kemenangan 02 ini, diibaratkan seperti air yang 2 kulah bahkan lebih. Kalaupun ada suara curangnya, diibaratkan suara najisnya, maka suara curangnya ini tidak akan bisa membatalkan, tidak akan bisa mengkotori suara yang mayoritas yang lain. Ibarat air 2 kulah, ketiba najis, tidak lantas air ini menjadi najis. Terlampau banyak, saudara. Begitu ya, udah cukup. Jangan ngoyo loh. Kalian masih akan berhadapan di panggung-panggung politik selanjutnya. Dan bila kalian tidak menampilkan jiwa ksatria, menerima kekalahan atas kompetisi, ya, maka siap-siap kalian akan mendapatkan hukuman langsung dari rakyat. Bila di kemudian hari kalian bermaksud untuk ikut kontestasi lagi, rakyat akan mencatat dan tentu rakyat tidak akan memilih kalian. Ingat itu, catat itu. Jengkel, nggak mau ya punya pemimpin yang bermental picik, licik dan lain sebagainya. Tidak mau menerima kekalahan, tidak punya jiwa ksatria. Tentu ini adalah pelajaran pendidikan yang buruk kepada anak bangsa yang lain.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.